Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, sehingga kami dapat lalui hari ini dengan kekuatan yang daripada-Mu. Malam ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami Roh Kudus, supaya kami dapat semakin mengenal-Mu dan mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Yeremia, pasal 29 ayat 12-14 bagian A. Tertulis demikian, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku." Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan tekanan dan persoalan hidup, ayat ini merupakan bagian dari surat Nabi Yeremia yang berisi pesan firman Tuhan kepada umat Tuhan yang berada dalam pembuangan di Babel, agar mereka hidup secara normal, membangun rumah bagi diri mereka pribadi, berumah tangga, berkeluarga, dan beranak cucu, supaya jumlah mereka tidak berkurang, tetapi bertambah selama 70 tahun masa pembuangan yang akan mereka alami, sebelum mereka akhirnya akan dibawa kembali ke tanah perjanjian. Dalam bagian suratnya ini, terdapat pesan firman Tuhan agar mereka berdoa dan mencari Tuhan. Janji Tuhan atas mereka bahwa Tuhan akan mendengarkan doa-doa mereka. Tuhan akan menyatakan dirinya kepada mereka yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara manusia, kalau kita membayangkan kehidupan dalam pembuangan, umat Tuhan kemungkinan akan cenderung kecewa kepada Tuhan dan meninggalkannya. Mengapa? Yaitu karena kepahitan hidup akan berpotensi untuk membuat hati mereka ragu dan tidak percaya lagi. Dan sebagai implikasinya, mereka akan menjadi malas berdoa dan tidak mau mencari Tuhan. Tapi pesan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi mereka di saat dalam situasi yang tidak mereka harapkan. Dan terbukti bahwa sebagian besar dari umat Tuhan yang berada dalam pembuangan berdoa dan mencari Tuhan serta mengalami jawaban Tuhan. Bukti-bukti itu dapat kita baca, misalnya dari kitab Daniel dan Ester. Dalam kitab Daniel ada Sadrak, Mesak, dan Abednego yang teguh beriman kepada Tuhan dan setia, serta mengalami pertolongan ketika hendak dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Juga ada Daniel yang setia berdoa dan mengalami kemurahan serta pembelaan dari Tuhan. Ester pun demikian, saudara. Ia ingat untuk mengajak bangsanya berdoa dan berpuasa, memohon pertolongan Tuhan ketika ada ancaman yang membahayakan. Situasi hidup mereka masih berada dalam pembuangan, suatu keadaan yang tidak nyaman secara lahiriah dan juga batin untuk mereka, karena mereka merindukan tanah air mereka. Tapi keadaan itu tidak menjadi alasan untuk tidak mengalami persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan yang kita alami jangan menjadi penentu mood atau kerinduan hati kita untuk mencari Tuhan. Walaupun situasi nampaknya menekan, terasa berat untuk dijalani, sulit dan sukar, tapi tetaplah setia berdoa dan mencari Tuhan. Alamilah Tuhan secara pribadi dalam situasi-situasi yang sulit dalam hidup kita. Tuhan menyatakan janjinya untuk mendengar setiap doa, membuat dirinya ditemui, dan membela serta menyertai kita. Mari saudara,
Jangan biarkan diri kita menjauh dan melupakan Tuhan saat berada dalam keadaan yang sulit, bagaikan di pembuangan. Jalanilah hidup dengan sukacita, bersyukur, dan ingat selalu untuk mencari Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi. Tuhan Yesus ada bersama kita dan menyertai kita dalam setiap keadaan. Dia memberikan kekuatan, kelegaan, ketenangan, dan damai sejahtera kepada setiap kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa Engkau dapat kami temui, dan Engkau berkenan untuk menyatakan diri-Mu kepada kami. Engkau mendengar doa-doa kami, Engkau memperhatikan dan menjawab setiap permohonan kami. Inilah janji-Mu Tuhan, janji yang pasti, yang menyukakan hati kami, memberikan kami pengharapan dalam setiap keadaan yang kami alami. Seperti bangsa Israel yang menerima janji-Mu Tuhan, bahwa di dalam pembuangan Engkau tetap mendengarkan mereka, tetap ada bersama dengan mereka. Kami juga percaya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa ada bersama kami, memberikan kami kekuatan dalam segala keadaan yang kami hadapi, keadaan-keadaan yang sulit sekalipun, yang bagaikan lembah kekelaman. Engkau ada menyertai kami, memegang tangan kami, memberikan kami pertolongan, sehingga kami mampu melewati semua keadaan yang sulit dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk kuasa-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur, bersukacita, sabar dalam segala keadaan, dan setia kepadamu, senantiasa mencari Engkau, dan tidak menjadi mundur atau kecewa, dan semakin sungguh dalam mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di sepanjang malam ini Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas setiap kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi, dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit. Jamahlah setiap mereka dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Kuatkanlah yang lemah, bangkitkanlah semangat yang berputus asa, dan berikanlah jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib, bagi setiap mereka yang sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan, malam ini kami tidur dalam keberkatan Tuhan, dan kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.